Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunga, sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Alhamdulillah. Bunga atas kesempatannya mau berbagi dan hadir di sini. Sama-sama Uh, Pak. ya, teman-teman semua dan adik-adik mahasiswa dimanapun berada, kali ini kita mau ngobrol, mau diskusi sama Bunga Sri Hidayat. Bunga adalah mahasiswa berprestasi tingkat 1 Universitas Andalas tahun 2020. Dan Bunga juga adalah finalis Pilmapres Nasional tahun 2020. Jadi hanya ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang ikut pada finalis Pilmapres tahun 2020 ini. Dan Bunga adalah salah satunya yang mewakili Universitas Andalas. Dan Bunga sekarang adalah mahasiswa di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, banyak sekali prestasi Bunga dan aktivitas Bunga yang kita mau sharing dan bagi hari ini seputar kehidupan mahasiswa, bagaimana Bunga membagi waktunya antara aktivitas ekstrakurikuler dan aktivitas kampus, dan apa cita-cita Bunga, bagaimana Bunga memandang masa depan, dan bagaimana Bunga memandang generasi milenial. Nah, gitu ya. Yang saya tahu ini sangat dibutuhkan inspirasi ini oleh adik-adik mahasiswa, baik yang baru masuk tahun 2020 ini, ataupun yang sudah kuliah. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin men-share, memperlihatkan 2 foto Bunga saja dari beragam aktivitasnya. Jadi saya sudah riset di soal Bunga. Kan fotonya, nanti kita minta Bunga komentarin itu fotonya di mana gitu ya. Baik Pak. Oke, ini yang pertama. Oh iya. Ini lagi di mana, Bu? Ini waktu itu lagi di Washington DC Pak, di Amerika. Jadi, tahun berapa? Tahun 2016, berkesempatan waktu itu mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun kurang lebih. Oke, luar biasa. 1 tahun. Jadi berarti sekolah di sana ya, Bunga? Iya, sekolah di sana Pak, masuk sekolah SMA di situ waktu itu. Oke. Kok bisa dapat opportunity ini? Allah maha baik ya Pak. Jadi alhamdulillah waktu itu Bunga waktu SMA mendaftar ada pertukaran pelajar, program namanya Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Itu merupakan beasiswa full Amerika Serikat untuk anak-anak di negara mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Jadi Bunga berkesempatan untuk ikut tes, terpilih menjadi 85 kandidat dari 17.000 pendaftar pada saat itu. Jadi alhamdulillah memang rezeki dari Allah dan berkesempatan sekolah di Amerika selama 1 tahun kurang lebih, bertempat tinggal dengan keluarga angkat di Texas waktu itu Pak. Oke, luar biasa. Jadi ini satu capaian yang sangat penting dari Bunga dan saya kira tidak banyak putra-putra Indonesia, putra-putri Indonesia yang bisa kesempatan seperti ini dan sangat kompetitif sekali. Oke, nah saya mau lihatkan foto Bunga di wisuda malahan di sana. Oke. Oh, iya ini graduation SMA waktu itu Pak. Jadi di sekolah di sana, alhamdulillah berkesempatan ditempatkan di senior class. Jadi mengikuti rangkaian senior activity gitu. Ada promnya, juga ada graduation-nya, kayak gitu Pak. Oke, jadi graduation juga Bunga di sana ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas di sana ngapain aja waktu itu? Memperkenalkan budaya Minang atau gimana? Sebenarnya goals utama dari program ini adalah understanding culture. Jadi memang betul kita membawa budaya dari timur untuk mereka kenal di sana, dan juga nanti Bunga bawa apa sebenarnya yang dilakukan sih orang-orang Barat, orang-orang Amerika. Jadi Bunga nanti bridging antara 2 budaya ini. Selama di sana ditempatkan bersama keluarga angkat yang masyarakat asli sana dan juga agama berbeda dengan Bunga, lalu memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, kayak pernah waktu itu menarikan lagu Tari Minang dan menyanyikan lagu Minang dan beberapa hal lainnya Pak. Oke, menarik. Gimana tanggapan orang Amerika itu Bunga soal Bunga, soal kita di Indonesia, apa respon mereka?
sebenarnya cukup sedih sih Pak, karena banyak sekali teman-teman di sana yang nggak tahu Indonesia itu di mana, bahkan ada yang nanya, is Indonesia the same with Bangladesh? Ya, katanya, di Indonesia ada listrik nggak? Di Indonesia ada handphone nggak? Katanya gitu. Jadi sebenarnya di sana memang sebuah challenge ya Pak. Bahkan untuk seorang Muslim, wanita Muslim pun banyak sekali tantangan-tantangan di situ. Tapi ya kalau misalnya untuk dibilang apakah mereka aware atau tahu dengan Indonesia, mungkin jawabnya masih kurang sekali. Dan di sanalah Bunga hadir memperkenalkan Indonesia. Ini loh Indonesia, kita punya banyak sekali tempat-tempat wisata menarik dan lain sebagainya. Lalu mereka kayak shock, wah, aku mau nikah di sana, aku mau jalan-jalan ke sana, kata mereka begitu. Iya, iya, iya. Karena sangat indah. Baik, itu sekilas dari banyak foto Bunga dan aktivitas Bunga. Saya lihat juga aktivitas sosial masyarakat itu banyak sekali. Tapi saya tidak tampilkan, nanti Bunga cerita aja. Nah, baik, Pak. Saya ingin Bunga cerita dulu deh, dilahirkan di mana, masa kecilnya seperti apa, sekolah di mana gitu, SD sampai SMA. Bunga asalnya sebenarnya dari Nagari Taram, Pak, Kabupaten 50 Kota, itu dekat dengan Kota Payakumbuh. SD, SMP, SMA itu di Payakumbuh. Waktu kecil mungkin apa ya Pak ya, alhamdulillah dilahirkan di keluarga yang sangat suportif, mama papa sangat mendukung aktivitas Bunga dan juga mendukung hobi-hobi Bunga dan lain sebagainya. Waktu SD juga berkesempatan masuk kelas akselerasi, jadi 5 tahun. Itulah kemudian mengapa sangat pede ikut program pertukaran pelajar ke Amerika saat itu, karena kalau ikut pertukaran pelajar ini Pak, kita harus 4 tahun SMA-nya. Jadi memang agak mundur sedikit. Tapi karena SD-nya Axel dulu, ya dia coba aja kayak gitu. SMP juga di Payakumbuh, SMP 1 Payakumbuh, SMA 1 Payakumbuh. Kuliah baru ke Padang, Bapak. Oke. Jadi kuliah di Universitas Andalas. UNAN ya. Jadi cita-cita masuk atau gimana nih? Atau tersesat? UNAN sebenarnya itu list kedua. Jadi yang pertama itu waktu itu mendaftar di Universitas Indonesia jurusan HI juga. Tapi memang Allah itu memberikan yang kita butuh ya, bukan yang kita mau. Jadi mungkin doa mama juga, doa papa. Jadi memang Bunga anak terakhir, anak bungsu, dan mungkin doa mama itu sangat kuat sekali supaya anaknya nggak terlalu jauh. Dan alhamdulillah ya terima di HI UNAN jurusan HI melalui jalur SNMPTN. Oke. Dan saya kira itu doa yang baik untuk Bunga, karena benar. Di UNAN Bunga berhasil menjadi mahasiswa berprestasi tingkat 1. Dan selama ini, selama sejarah UNAN, mahasiswa yang berprestasi tingkat 1 di UNAN itu biasanya akan berkontribusi besar bagi masyarakat dan bagi bidang-bidang tertentu begitu Bunga. Insya Allah Pak. Okay. Nah, Bunga tentu ini ya, Bunga jadi masa kecil dihabiskan di Payakumbuh. Kalau kegiatan Bunga sekarang apa saja nih? Organisasi atau kegiatan non-organisasinya apa? Sekarang sebenarnya lebih fokus di, ada beberapa ya Pak. Kalau misalnya di intrakampus, yang di dalam kampus itu sibuk di American Corner, Universitas Andalas. Itu kita memang perpanjangan tangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di daerah, di salah satunya di Sumatera, yaitu di Padang. Jadi kita melakukan beberapa program yang memang understanding American culture. Selain juga Bunga alumni Amerika saat itu, jadi memang Amkor UNAN itu, American Corner, memang jadi rumah kedua bagi kita kayak gitu. Selain itu juga disibuk di kegiatan luar kampus seperti Cherry Child Foundation atau CCF. Itu kami fokus di pendidikan anak. Jadi memang kita saat ini menggerakkan yang namanya anak itu berhak untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Dan juga pendidikan anak ini juga berfokus kepada mereka-mereka yang disabilitas. Intinya yang mereka yang seharusnya memenuhi hak, memiliki hak mereka, gitu kita perjuangkan untuk pendidikan mereka gitu Pak. Oke, menarik. Saya lihat Bunga ini selain banyak lomba sudah Bunga ikuti ya. Saya lihat Bunga juara 1 lomba debat ekonomi tingkat nasional juga di Universitas Semarang. Tahun berapa tuh?
Tahun 2019 akhir kalau tidak salah, ya, 2019 ya, dan September. 2020 terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tingkat 1 Universitas Andalas. Nah, ini banyak yang bertanya nih Bunga, Bapak share gimana caranya supaya ikut Pilmapres, supaya bisa jadi mahasiswa berprestasi, supaya terpilih gitu. Apa tuh? Sebenarnya Bunga sudah ikut di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi ini sejak tahun 2019, Pak. Jadi waktu itu ikut di tingkat fakultas, tingkat FISIP, salah satu perwakilan dari jurusan, tapi waktu itu masih berkesempatan untuk juara 2. Nah, tahun ini coba lagi, alhamdulillah di juara 1 di tingkat FISIP dan melaju ke tingkat universitas dan akhirnya universitas ke tingkat nasional sekarang ini. Mungkin kalau tipsnya Bunga mungkin sarankan ini ya Pak, kalau mahasiswa berprestasi itu sebenarnya identik dengan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan. Jadi mungkin persiapan sebelum ikut Pilmapres adalah memang siapkan dulu prestasi-prestasi apa yang nanti akan kita jual di ajang ini. Karena memang nanti syarat pertama untuk ikut ini, terutama di tingkat nasional adalah seberapa banyak piagam prestasi yang bisa kita lampirkan. Nanti itu akan dinilai poinnya, selain juga karya tulis ilmiah dan public speaking, kayak begitu Pak. Oke, ini memang harus banyak menorehkan prestasi ya Bung ya. Jadi dari awal mungkinnya dari mulai kuliah banyak ikut lomba dan sebagainya, dan juga punya public speaking yang bagus dan juga mungkin menguasai bahasa internasional gitu. Dan itu semua ada di Bunga, jadi pantas jadi mahasiswa berprestasi. Amin, amin, amin. Insyaallah Pak. Kemarin di Unan. Nah, jadi itu banyak yang kalau bagi adik-adik yang mau ikut, jadi saya kira tadi clear sekali Bunga. Jadi memang harus banyak ikut lomba, percaya diri dan segala macamnya itu. Nah, Bunga, apa sih yang memotivasi Bunga dalam hidup sehingga bisa lebih bersemangat terus, ingin punya prestasi gitu? Oke Pak, jadi sebenarnya pertama keluarga ya Pak, itu mungkin jawaban yang sangat klise sekali, mungkin motivasi keluarga. Tapi kalau menurut Bunga, memang keluarga terutama mama itu merupakan sumber semangat gitu. Jadi sederhana mau buat mama bangga gitu Pak. Dan juga menurut Bunga pribadi nggak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau misalnya kita nggak bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Jadi Bunga pun mungkin ikut ajang ini, misalnya Pilmapres dan lain sebagainya, ya semoga gitu bisa bermanfaat, semoga yang Bunga lakukan, yang mungkin Bunga ajak orang, yang mungkin Bunga pikirkan, itu ya setidaknya mungkin bisa merubah 3 hal dari 10 masalah, mungkin begitu. Jadi tidak muluk-muluk, tapi setidaknya bisalah bermanfaat sedikit bagi lingkungan, bagi teman-teman, kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya kenapa bersemangat, kenapa ingin mencapai sesuatu, mungkin sesimpel itu Pak. Oke. Jadi kalau cara Bunga, banyak pertanyaan nih dari mahasiswa. Pada saya juga gimana caranya bagi waktu Pak, antara kegiatan ekstrakurikuler, lomba, dan aktivitas di kelas. Itu banyak sekali pertanyaan itu Bunga. Kalau Bunga sendiri gimana caranya? Kalau Bunga sendiri sebenarnya dibagi prioritas sih Pak. Jadi memang Bunga orangnya sangat struktural, maksudnya itu memang structure. Jadi melakukan sesuatu itu harus ada strukturnya. Jadi Bunga harus buat prioritas pertama apa yang harus dikerjakan, setelah itu mau ngapain, setelah itu mau ngapain. Jadi kayak misalnya mulai ngeset di Google Calendar, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain gitu. Kalau mau buat janji pun dengan orang, mesti lihat dulu Google Calendar, bukannya kita mau sok sibuk atau terlihat sok sibuk ya Pak, cuman takutnya nanti sudah janji dengan orang, ternyata kita ada agenda lain, akhirnya orang itu yang jadi tidak enak hati gitu. Jadi untuk menghindari itu, memang mencoba untuk hidup lebih teratur gitu sih Pak. Kalau banyak kegiatan ya kita harus teratur dengan agenda-agenda kita. Mungkin itu Pak. Berarti tiap hari schedule-nya dibuat? Schedule itu tiap hari dibuat? Tiap hari dibuat kalau memang ada yang harus dimasukkan atau di-cancel kayak gitu Pak. Oke, dan berdisiplin terhadap schedule itu ya? Benar. Artinya ada priority tiap hari, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita selesaikan, itu ya Bunga? Iya. Tapi selama ini Bunga memandang, kan ada juga yang takut nih, akademiknya terganggu, IP-nya jadi rendah, kalau banyak ikut-ikut aktivitas yang di luar gitu. Benar. Gimana sih cara agar mindset itu nggak ada di pikiran mahasiswa? Sebenarnya
Unga akhir-akhir ini ya Pak, juga dulu waktu maba semester 1-2 itu masih mikir kita harus on time nih ke kelas, harus pokoknya semuanya academically gitu. Tapi kemudian pengalaman, diskusi-diskusi yang dilakukan, sharing dan lain sebagainya dengan orang-orang di luar sana, kemudian Bunga tercerahkan kalau bahwasanya ilmu itu nggak di dalam kelas aja gitu. Bahkan yang paling penting saat ini sebenarnya networking. Jadi gimana hubungan kita dengan orang lain, gimana kita menjalin keakraban dengan orang lain itu sebenarnya sangat berguna untuk masa depan kita. Jadi Bunga mencoba untuk cari sumber-sumber itu di luar. Dengan ikut lomba debat, nanti ketemu dengan pendebat-pendebat di Indonesia, ikut organisasi, nanti ketemu orang-orang hebat, ikut misalnya diskusi-diskusi, nanti bisa, contohnya dengan ikut video YouTube Bapak Rafael ini juga tentu akan membuka lubang-lubang networking baru kayak gitu. Jadi menurut Bunga, kita nggak boleh menutup diri untuk hanya fokus di kelas, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan di luar sana. Oke, setuju sekali. Jadi belajar dimanapun, setiap orang adalah guru gitu. Yes. Jadi saya juga persis seperti yang dirasakan Bunga dulu ketika saya dulu kuliah. Nah, tapi gini Bunga, sekarang ini saya lihat banyak mahasiswa yang rajin berorganisasi, tetapi hanya cenderung berorganisasi itu saja, tapi takut ikut lomba, takut mengembangkan dirinya lebih jauh, karena hanya jago dalam membuat acara seremonial gitu kan, tapi tidak berpartisipasi dalam hal substansinya, tidak ikut mengisi acara itu dengan, atau ikut lomba disuruh takut gitu. Gimana caranya? Bunga kalau dari Bunga pribadi ya Pak, menurut Bunga memang orang itu punya sinya masing-masing. Memang ada yang jago di teknis lapangan, ada memang jago pengembangan individu dan lain sebagainya. Cuman mungkin untuk beberapa teman-teman yang demikian, kembali lagi membuka diri kayak gitu. Oh kayaknya saya bisa deh coba sesuatu yang baru. Sebenarnya sense untuk mencoba ini loh Pak. Sebenarnya Unga temukan teman-teman juga, dia sebenarnya mampu, cuman rasa ingin mencoba dan untuk mencoba hal baru itu mungkin yang masih agak minim. Jadi memang tugas kita untuk mensupport mereka, kayak ayo coba yuk, ayo ikut yuk gitu. Jadi mungkin tidak semua orang juga terlahir yang mungkin bisa ikut banyak kegiatan, atau ada yang mungkin hanya fokus di beberapa bidang. Cuman jadi PR buat kita juga untuk me-encourage mereka, ayo coba hal baru, ayo jangan di sini aja, kayak gitu Pak. Iya, saya melihat itu tantangannya sih Bunga. Jadi kalau mendorong ikut organisasi mereka mau, tapi mendorong untuk aktif dalam lomba-lomba, dalam kegiatan yang kayak begitu, yang lebih mendorong dirinya untuk berkembang secara individu begitu, mereka takut. Atau benar. Ya, agak sulit di situ saya melihat, tapi tentu ini saya kira semoga kalau dengan mendengar, apakah Bunga dulu takut juga nggak ikut gitu? Atau pernah perasaan takut dulu sehingga pada satu titik sekarang jadi mau, itu kenapa? Pernah Pak, jadi dulu itu waktu awal-awal kuliah ya Pak, kita kan masih terbelenggu dengan sifat-sifat insecure. Oh aku bisa nggak ya gitu, oh aku belum sejago mereka kayak gitu, jadi aku baru pemula, baru nggak akan bisa nih kayak gitu. Cuman alhamdulillah Bunga berada di lingkungan yang lingkungan kampus, senior-seniornya sangat suportif gitu Pak. Bahkan mereka yang ayo ikut yuk deh, ayo ikut kayak gitu. Jadi di sana merasa bahwa lingkungan aku aja merasa aku bisa, seharusnya aku bisa gitu Pak. Jadi maka di sana muncul keinginan-keinginan untuk mencoba. Nah akhirnya dengan beberapa kali mencoba dan alhamdulillah berkesempatan untuk menang, rasa itu malah kayak kita haus lagi mau ikut. Kayak gini ya rasanya, ini ya cobalah di kesempatan berikutnya kayak gitu. Jadi memang kuncinya menurut Bunga itu mencoba sih Pak. Apapun hasilnya itu bonus. Setidaknya kita mencoba dan itu usaha kita gitu. Harus ada langkah pertama gitu ya. Yes, benar-benar banget yes. Pak. Oke, sekarang itu kita UNAN lagi menerima mungkin ribuan mahasiswa baru ya, yang lagi sedang masuk sekarang tahun 2020 ini, dan mereka kuliahnya memang masih online ya karena pandemi. Bunga melihat gimana startingnya agar bisa menjadi mahasiswa yang baik, yang berprestasi dan mendapatkan ilmu yang lebih baik, lebih banyak di UNAN gitu.
Gimana Mohon maaf Pak, tadi agak terputus, gimana Pak? Jadi kan sekarang mahasiswa baru masuk. Menurut Bunga gimana caranya menjadi mahasiswa, starting point-nya gimana nih bergeraknya agar bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik di UNAN gitu, lebih banyak mendapatkan pengalaman gitu. Benar-benar. Sebenarnya ini ya Pak, memang tantangan luar biasa bagi adik-adik yang hari ini masuk, terutama tidak bisa langsung merasakan vibes kuliah atau vibes kampus itu. Cuman itu kemudian menjadi sebenarnya tidak jadi masalah karena dimanapun hari ini kita sudah bisa remote gitu, sudah bisa mobile. Jadi mungkin hanya the matter of time, nanti adik-adik mahasiswa baru juga akan ketemu dengan teman-temannya, akan merasakan organisasi langsung, akan merasakan teman-teman langsung kayak gitu. Cuman yang mungkin menjadi mahasiswa yang lebih baik itu sebenarnya balik lagi mungkin membuka diri sih Pak. Jadi cobalah menjadi individu yang sekarang buka lebih banyak jendela. Jangan buka satu jendela aja, oh aku udah mahasiswa, mungkin aku akan fokus aja di jurusanku. Jangan, masih banyak jendela-jendela lain yang bisa kita buka. Mungkin, oh aku suka, misalnya Unga pribadi, aku suka debat loh. Mungkin bisa nih ikut debat bahasa Indonesia, atau ikut debat bahasa Inggris. Atau mungkin yang suka nulis, oh aku bisa mungkin ikut lomba esai, ikut lomba karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan sebenarnya. Dan itu harus dimanfaatkan. Oke, jadi open-minded, cari dan temukan passionnya apa gitu ya Bunga. Selama kuliah harus temukan passionnya apa. Iya. Dan itu betul-betul bergairah dalam melakukan itu. Oke. Betul, Pak. Bunga sendiri sekarang ini generasi milenial kita ini porsinya banyak loh Bunga di secara nasional ya di Indonesia. Nah, kita sekarang bonus demografinya di generasi milenial. Gimana Bunga memandang generasi milenial kita sekarang, dan menurut Bunga bagaimana mereka harus diberi kesempatan, seperti apa mereka harus diberi kesempatan berkiprah agar berkontribusi baik bagi negeri ini gitu. Iya, banyaknya generasi milenial menurut Bunga itu sebuah ini ya Pak, kalau bisa dibilang tuh kayu bakar gitu untuk negara kita. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita isi sebenarnya. Kita nggak usah muluk-muluk mengambil banyak. Misalnya kita akan menyelesaikan banyak hal. Tentu itu nggak mungkin, kayak yang Bunga bilang tadi, manusia itu punya porsinya masing-masing. Jadi lakukan hal-hal kecil yang mungkin hari ini itu gimana ya, Bunga sederhana gini loh Pak. Kadang ke pasar gitu ya, ketemu banyak orang. Cuman Bunga merasa budaya di Minang ini, budaya di Sumbar ini sudah agak turun di saat kita nggak saling sapa, walaupun kita udah nggak kenal lagi. Sebenarnya mulai lagi budaya menyapa, walaupun kita nggak kenal, atau mungkin kita budaya membantu, mungkin ada ibu-ibu yang berat membawa barangnya dan sebagainya, kita bantu. Mungkin menurut Bunga hal-hal kecil demikian aja tuh udah bisa kita mulai untuk memperbaiki setidaknya moral dari diri kita sendiri kayak gitu. Nanti kalau misalnya anggaplah permasalahan pendidikan, permasalahan besar lainnya, itu mungkin kita bisa mengambil bagian. Mungkin kita bisa selesaikan 100 masalah, kita mungkin selesaikan 2 atau 3, tapi itu akan sangat berkontribusi gitu. Jadi menurut Bunga, ambil kesempatan untuk memberikan sedikit perubahan gitu Pak. Oke, baik. Bunga cita-citanya apa sih? Kalau Bunga cita-citanya apa? Sebenarnya Bunga ada cita-cita jangka pendek dan jangka panjang sih Pak. Jadi jangka pendeknya dalam waktu 5-10 tahun, 5-8 tahun Bunga mau jadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Kalau insya Allah mudah-mudahan amin berkesempatan. Amin ya Allah. Amin. Dan setelah itu di jangka panjangnya Bunga mau jadi dosen. Jadi karena menurut Bunga nggak ada yang lebih baik dilakukan daripada kita memang mendahulukan akhirat dan dunia kita. Maksudnya tuh dengan menjadi dosen, menurut Bunga kita bisa mendapatkan keduanya, Pak. Amin. Sangat layak sekali Bunga untuk keduanya. Jadi diplomat, jadi dosen. Amin. Sangat layak sekali karena dari kemampuannya saya sudah bisa merasakan itu. Nah, oke, terakhir ini dari bincang-bincang kita, Bunga, pesan-pesannya apa nih untuk mahasiswa baru Universitas Andalas khususnya ya, dan untuk mahasiswa yang lama juga, apa pesan-pesan Bunga untuk mereka?
mungkin lebih mengajak sih Pak, mengajak ke teman-teman semua, jangan sampai keadaan-keadaan atau circumstances kita hari ini tuh mematikan diri kita sendiri. Banyak sekali orang yang kemudian larut dengan pandemi, atau mungkin mereka kayak, oh kita nggak akan bisa nih karena pandemi gitu, atau kita nggak akan bisa berkembang nih karena aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya skill dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke mengajak, ayo kita buka diri lagi, ayo kita sama-sama, kita bisa loh gitu. Jadi jangan kemudian merasa bahwa kita kecil, jangan merasa insecure. Mungkin kita merasa bahwa diri kita itu kurang dari orang lain. Cuman orang lain mungkin melihat kita, wah dia itu beda ya gitu. Jadi coba temukan semangat itu untuk bisa bareng-bareng gitu Pak. Jadi menurut Bunga nggak ada lagi waktu sekarang untuk leha-leha, untuk duduk-duduk, karena ini berputar. Maksudnya kita harus take control loh dalam beberapa waktu lagi. Jadi kita jangan leha-leha kayak gitu sih Pak. Oke. Memang ini menemukan semangat untuk berprestasi, semangat untuk bekerja keras gitu ya. Tidak bermain-main, fokus untuk mengerjakan sesuatu sehingga bisa menghasilkan suatu kontribusi yang maksimal. Tapi ada juga titipan pertanyaan nih, cara belajar Bunga gimana sih gitu? Cara belajar Kak Bunga itu gimana Pak? Nah, itu. Cara belajar akademiknya, bagaimana Bunga belajar, baik cara akademik maupun non-akademik begitu? Sama yang akademik di kelas. Kalau cara belajar sih sebenarnya kalau di kampus kali ya Pak, memang memaksimalkan waktu di kelas. Jadi menurut Bunga, apapun yang diserap melalui dosen di kelas itu merupakan mungkin ya 90% dari apa yang seharusnya kita pelajari. Terlebih nanti kita mengulang di rumah atau nanti belajar di rumah sebelum sebelum ujian dan lain sebagainya. Tapi yang Bunga rasakan dampak besar sejauh ini adalah dengan ini bukan promosi debat ya Pak. Ini Bunga merasakan bahwa dengan ikut untuk membaca isu setiap hari, membaca berita, membaca kasus. Dari sana nanti, karena yang diperdebatkan juga nggak jauh-jauh dari ekonomi, politik, budaya. Sedangkan mata kuliah Unga pun nggak jauh-jauh dari situ. Jadi sebenarnya materi kuliah yang Unga dapatkan di HI, sebenarnya banyak yang Unga serap melalui kegiatan-kegiatan lomba Unga di lomba debat gitu loh Pak. Jadi sesederhana misalnya apa yang terjadi dengan Palestina Israel itu ada materi debat kami, sedangkan nanti di ujian di UAS itu keluar di soal ujian di kampus. Jadi Unga merasa mungkin teman-teman yang di luar sana juga silakan temukan gitu apa yang bisa juga suportif untuk kegiatan akademiknya, karena walau gimana pun orang tua kita bayarin kita kuliah untuk kuliah bukan untuk yang lain. Jadi jangan sampai mengenyampingkan kuliahnya untuk mengejar hal lain, tetap kuliah jadi prioritas pertama. Oke, menarik. Jadi saya catat poinnya itu, gimana Bunga bisa mensinkronkan kegiatan ekstrakurikulernya itu dengan akademiknya. Ternyata dengan lomba debat, Bunga semakin membaca, semakin memahami isu-isu seputar hubungan internasional dan hal lain sebagainya begitu. Nah, saya kira bagi prodi apapun ini bisa kok diterapkan. Jadi bisa kok diterapkan seperti ini, ikut lomba debat, membaca isu dan segala macamnya bisa sangat terkait tentunya dengan akademik kita. Benar sekali Pak. Iya, itu dia. Nah, oke, Bunga, kita tiba di ujung pertemuan kita, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan sharing banyak. Bunga, sangat menarik sekali. Semoga sukses selalu. Amin ya Allah. Bapak juga sehat-sehat, sukses selalu. Bisa segera menyelesaikan studinya dengan baik dan bisa mencapai cita-cita Bunga dan tetap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih banyak Bunga Sri Hidayat. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.